Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ajeng Putri. Di sini saya bersama teman saya Fitriatul Mila, Devi Syaifullah, Muhammad Radifa Fizri Aliftah. Dan di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang bumi dan alam serta upaya mempertahankan keseimbangan alam semesta. Untuk yang pertama, pembentukan alam semesta dan tata surya. Untuk yang kedua, struktur bumi. Untuk yang ketiga, pembentukan benua dan samudra. Untuk yang keempat, upaya-upaya mempertahankan keseimbangan di alam semesta. Yang pertama, pembentukan alam semesta dan tata surya. Berikut teori-teori tentang pembentukan alam semesta. Yang pertama, teori Big Bang atau ledakan besar. Teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Untuk teori yang kedua, teori keadaan tetap. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Hermann Bondi, Thomas Gold pada tahun 1948. Teori ini berdasarkan prinsip osmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu tetap sama, walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain. Berikut teori-teori tentang pembentukan tata surya. Yang pertama, teori nebula atau teori kabut. Teori nebula atau teori kabut merupakan hipotesis mengenai asal-usul tata surya yang pertama kali disampaikan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1688 sampai 1772. Pada tahun 1734, pada dasarnya mengungkapkan terbentuknya tata surya melalui 3 tahap. Pada mulanya matahari dan planet masih terbentuk kabut yang sangat pekat dan besar. Kabut tersebut berputar dan berpilih dengan kuat sehingga terjadi pemadatan di pusat lingkaran yang selanjutnya membentuk matahari. Untuk teori yang kedua, teori planetesimal, dikemukakan oleh 2 orang sarjana Amerika yaitu Chamberlin dan Moulton pada tahun 1905. Chamberlin dan Moulton menyatakan bahwa gumpalan kabut yang akan membentuk tata surya berbentuk spiral atau pilin sehingga disebut kabut pilin. Kabut pilin tersebut berdiri atas butiran material yang disebut planetesimal. Untuk teori yang ketiga, teori pasang surut. Teori pasang surut pertama kali dikemukakan oleh Buffon pada tahun 1707 sampai 1788. Menurut Buffon, tata surya berasal dari materi matahari yang terlempar setelah bertabrakan dengan sebuah komet. Teori ini kemudian diperbaiki oleh Sir James Jeans dan Harold Jeffreys pada 1919. Jeans dan Jeffreys mengemukakan bahwa ada sebuah bintang besar yang mendekati matahari sehingga menyebabkan adanya efek pasang pada kabut matahari. Bintang besar tersebut juga menimbulkan kekuatan yang dapat menarik dan melepaskan sebagian massa matahari. Untuk teori yang keempat, teori awan debu atau protoplanet. Seorang ahli astronomi Jerman, Carl von Weizsäcker, pada tahun 1940-an mengemukakan pendapatnya tentang terbentuknya tata surya melalui teorinya yang disebut teori protoplanet. Dasar teori protoplanet adalah bahwa matahari beserta planetnya atau tata surya berasal dari kabut gas. Kabut gas tersebut tersebar tipis-tipis di angkasa dalam jumlah yang sangat banyak karena adanya pengaruh gaya tarik antar molekul dalam kabut gas tersebut. Perlahan-lahan kabut gas menjadi gumpalan-gumpalan yang makin padat. Teori yang kelima yaitu teori bintang kembar. Teori bintang kembar dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Inggris, R.A. Lyttelton, sekitar tahun 1930-an.
Teori itu menyatakan bahwa matahari dahulu diduga memiliki sebuah bintang sebagai kembarannya. Bintang yang menjadi kembaran matahari itu kemudian meledak yang mengakibatkan terlemparnya sejumlah partikel. Partikel yang terlempar tersebut kemudian mendingin membentuk planet-planet dan satelit-satelit yang mengelilingi matahari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitriatul Mila. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang struktur bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan, seperti halnya sebuah bawang. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan. Bagian paling atas disebut litosfer atau crust. Lapisan di bawahnya adalah atmosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Di situ juga terdapat gambar yang lebih jelas. Struktur bumi, yaitu terdapat kerak bumi. Kerak bumi tersendiri adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Yang kedua yaitu mantel bumi. Selubung bumi atau biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material yang cair. Seiring pula selubung bumi disebut sebagai lapisan atmosfer. Yang ketiga, inti bumi atau luar dan dalam. Inti bumi terletak mulai kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Devi Syaifullah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fitriatul Mila, yaitu tentang pembentukan benua dan samudra. Proses terbentuknya benua. Ada seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Alfred Wegener yang mengutarakan teori mengenai pembentukan benua. Menurut pendapat dari Alfred Wegener, sebelum zaman karbon, sekitar 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada sekarang ini terhimpun menjadi satu, yang disebut dengan benua Pangea. Benua Pangea kemudian terpecah menjadi 2 bagian benua, yaitu benua Laurasia di bagian utara dan benua Gondwana di bagian selatan. Proses terpecahnya benua Pangea tersebut terjadi sekitar 135 juta tahun lalu. Sementara benua Laurasia bagian barat bergerak ke utara menjauhi benua Gondwana yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Perkembangan berikutnya, Amerika Utara terhimpun menjadi satu dengan Amerika Selatan. Eurasia menjadi benua Eropa dan benua Asia. Bagian paling selatan yang bergerak ke selatan menjadi benua Antartika dan bagian selatan yang bergerak ke timur laut menjadi benua Australia. Proses terbentuknya samudra. Terbentuknya samudra di bumi diperkirakan terjadi sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu.
Pada saat itu terjadi perubahan bentuk permukaan bumi akibat letusan gunung berapi. Akibatnya, bumi ditutupi oleh debu-debu vulkanik. Debu ini menghalangi sinar matahari masuk ke bumi sehingga uap air yang menumpuk di atmosfer terkondensasi sehingga terjadilah hujan. Karena berubahnya bentuk permukaan bumi, maka hujan pun mengisi cekungan-cekungan yang ada di bumi sehingga terbentuklah samudra. Berikut ini terdapat 5 samudra tersebar di dunia, antara lain Samudra Pasifik, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Antartika. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan upaya-upaya mempertahankan keseimbangan di alam semesta. Manusia tinggal di bumi, menjaga bumi adalah tugas manusia. Bumi memiliki keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tersebut harus seimbang sehingga tidak terjadi kerusakan pada bumi. Banyak cara yang bisa dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem, mulai dengan mengubah kebiasaan sehari-hari, antara lain, yang merupakan kepentingan menjaga atau mempertahankan keseimbangan alam sekitar. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Tidak membuang sampah ke kali atau sungai. 3. Tidak membuang limbah pabrik ke kali atau sungai. 4. Saat berkunjung ke tempat wisata alam, bawalah kantong untuk menyimpan sampah kita sendiri. 5. Bisakan berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian dengan jarak yang dekat. 6. Matikan lampu dan cabut sambungan listrik jika tidak terpakai. 7. Pakailah air sesuai kebutuhan dan tidak membuang-buang air.